parenting tuh sekedar tahu nggak apa-apa, cuman kalau misalnya nggak masuk di keluargaku ya sudah, jangan dipaksakan. Tapi kalau pengen tahu sih ada gitu, tapi nggak yang harus berarti ilmu parenting tuh A sama dengan A, nggak boleh A sama dengan. Halo Sobat BKKBN Jatim, gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang berada dimanapun kalian, aku doain sehat-sehat aja, baik-baik aja ya. Selamat datang di Serasa, serunya bercerita bersama, ada cerita, ada rasa. Semoga dengan podcast kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat yang sangat luar biasa, apalagi khususnya buat para perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Mengingat pada bulan April ini kita memperingati Hari Kartini, yang dimana Kartini ini adalah sesosok perempuan hebat yang banyak memotivasi seluruh perempuan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, untuk lebih melek tentang yang namanya emansipasi, yang dimana bahwa perempuan itu nggak hanya melulu di dapur aja, di rumah aja, ngurus suami aja, ngurus anak aja, enggak. Tapi perempuan bisa sama dengan laki-laki. Dia bisa berkarir, dia bisa berkarya, dia bisa berkreasi, dan bisa membangun dunia ya. Oke, langsung saja untuk podcast kali ini. Tapi sebelumnya Sobat BKKBN Jatim, perkenalkan saya Dian Koming yang nantinya akan ngobrol bareng dengan salah satu seorang Kartini masa kini, seorang influencer centang biru. Siapakah dia? Nadia Wulan. Oke, dalam episode kali ini kita akan ngebahas tentang mama muda tetap berkarya, why not? Gitu ya, kenapa enggak? Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gitu ya. Udah ya. Oke, baik Nadia, hari ini kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya yang pasti yang wajib ngurusin anak, ngurusin suami di rumah, terus ya bikin konten. Tetap wajib ya, tetap Say. wajib. Oke. Modeling, photoshoot ya. Di situ-situ aja masih sih. Bergeluming di dunia modeling dan photoshoot dan semacamnya. Masih. Ya. Oke. Baik, ini Nadia, sebelumnya aku ucapin selamat datang ya di Serasa Podcast. Tepuk tangan dong yang di sini. Wow. Oke, Nat, ini kan kita menuju ke Hari Raya Lebaran. Betul. Tapi nggak lupa dong kalau tanggal 21 April kita memperingati hari apa nih, Nat? Hari Kartini. Ingat Kartini, dong. masih ingat Menurut dong. Nadia Wulan sendiri, sesosok Kartini ini seperti apa? Kalau aku dulu zaman sekolah sih ingatnya Kartini itu adalah orang yang menggerakkan wanita-wanita untuk berani, Lebih melek begitu. lebih melek. Ya? Kalau dulu sekolah, tapi sekarang setelah berkeluarga seperti ini, aku ngelihat ya Kartini itu emang memperjuangkan hak-hak wanita yang dulunya mungkin wanita itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh. Tapi dengan adanya Kartini, dia tuh berhasil melakukan, sebenarnya wanita tuh sama kok sama pria, boleh ngapa-ngapain aja tuh boleh gitu, tapi sesuai dengan porsinya, seperti itu. Lebih ke memotivasi kamu ya, Iya. untuk lebih maju begitu ya. Benar. Mungkin teman-teman di sini juga mikirnya bahwa kalau yang zaman dulu itu kayak perempuan ya udah sekolah ya sekolah aja. Di Ntar rumah palingan gitu. kalau udah gelar sarjana palingan di rumah, Ngurus berdaster, anak, ngurus anak, masak, ngurus suami, masak begitu kan. Padahal ya. sebenarnya jadi wanita tuh emang kewajibannya itu sih, ngurus suami, ngurus anak, ngurus keluarga. Cuman ada hobi-hobi, ada sesuatu yang wanita ingin sampaikan ke dunia. Kalau aku nih sebenarnya nggak cuman bisa Sebatas ngurus di dapur anak aja, karena sama aku di juga rumah. bisa melakukan hal-hal lain yang bisa membuat mereka juga seneng gitu. Oke, wah luar biasa loh ya. Ternyata dari seorang Kartini bisa merubah mindset Iya, betul. dari jutaan bahkan miliaran perempuan di seluruh Indonesia. bahkan dunia. Iya. Ya kan? Karena banyak sekali teman-teman kita di luar negeri sana yang pengen tahu sebenarnya siapa sih Kartini, Betul. kok sampai dijadiin pahlawan. Iya. Ada lagunya. Betul. Bisa nyanyi nggak tuh lagu Kartini? Kebetulan suara saya ntar kalau nyanyi mati semua Mati semua kamera. kameranya Jadi ya. jangan ya. Oke. Baik, ini kan Nadia Wulan kan sekarang profesinya selain sebagai seorang istri juga sebagai seorang ibu dari Betul. 3 orang anak. Wah luar biasa 3 loh orang ya, anak. 3 orang anak ya pemirsa. Oke, itu kalau boleh tahu
jarak dari anak pertama, kedua, ketiga berapa tahun tuh Nat? Pertama, kedua itu 8 tahun. Salah, 5 tahun. Benar Anak gak ya? pertama, ke Anak kedua, pertama umur 13, anak kedua umur 8, 5 tahun. Mohon maaf, ini saya tanya anak Anda sendiri ya, kenapa bisa lupa? Bukan anak tetangga lo ya. Terus anak kedua, ketiga 3 tahun, 8 ke 5. Oke, dalam rentan waktu seperti itu, apakah Nadia punya inikah plan sama suami untuk nanti ini kita selama sekian tahun baru kita punya anak lagi, setelah sekian tahun baru kita punya anak lagi, itu nggak Nat? Sebenarnya kalau plan yang lebih direncanain nggak sih? Sebenarnya kalau ngomong yang kita akan punya anak umur sini itu sebenarnya enggak sih. Cuman kita sama-sama tahu aja kalau aku pengennya semua anakku full ASI dan alhamdulillah semua full ASI. Jadi setelah full ASI selesai aku baru mau mempunyai anak lagi. Itu aja sih sebenarnya. Berarti kalau full ASI itu kita bisa bilang 2 tahun 2 ya? 2 tahun, iya 2 tahun. Oke, sempat pakai kontrasepsi nggak Nat? Enggak. Oh tidak pakai, luar biasa loh ya. Mungkin pakai ini kali ya, hitungan alami begitu betul. Ya. Wah luar biasa. Itu kalau boleh tahu anaknya 3 itu cewek semua. Cewek semua, ya. Cewek semua. Apakah berkeinginan untuk nambah? Insya Allah enggak. Jawabanku gitu ya. Tapi kan semakin lama semakin seru loh. Insya Allah ya enggak. Kan? Sebenarnya kan 2 anak aja cukup kan sebenarnya. Iya, Ini 3 ya udah insya Allah 3 aja cukup. Sebenarnya 2 anak yang cukup ya. 2 anak lebih baik, lebih begitu baik ya. 2 anak lebih baik. Oke, baik. Terus kalau seandainya mau nambah momongan lagi nih Nat, ada pertimbangan enggak dari Nadia ataupun suami? Karena aku tidak ada keinginan untuk menambah anak, jadi pikiran itu kayaknya aku nggak sampai sepemikiran sejauh itu sih. Kalau misalnya nambah momongan kayaknya aku belum dulu, karena insya Allah 3 ini sudah cukup begitu. Wah luar biasa. Jangan ditanya mau nambah-nambah. Aduh 3 anak ya, 3 anak pemirsa itu bukan, aduh itu kalau misalnya aku ngebayangin aja ya, 1 aja udah riwahnya kayak gimana. Kalau 3 itu cara ngebagi waktunya gimana Nat? Sebenarnya kalau orang bilang riweh ya punya anak, ya emang riweh ya mau gimana, namanya juga anak kecil yang belum tahu apa-apa, kamu harus ngajarin ngomong, jalan, makan, ya riweh pasti. Cuman ya itu adalah konsekuensi, bukan konsekuensi ya, kayak konsekuensi itu kayak gimana ya, itu adalah ya emang ya kalau punya anak emang seperti itu. Nggak mungkin kamu punya anak tiba-tiba oke, udah bisa jalan, nggak mungkin. Ya harus bisa membagi waktu. Sebenarnya klise sih, membagi waktu diri sendiri sama suami yang pasti, karena yang di rumah kan aku, suami dan anak-anak. Gitu aja sih sebenarnya. Klise sih membagi waktu gitu. Oke, untuk anak yang pertama itu usianya berapa kalau boleh tahu? 13 tahun. 13 tahun. Waduh ini usia remaja ya. Remaja betul. Usia remaja. Itu kalau usia remaja pasti dia tuh banyak bercerita tentang mungkin lawan jenis atau mungkin ada yang berbeda di dalam tubuhnya atau di tubuhnya gitu Nat. Apa yang membuat kamu kayak atau anak kamu cerita nggak tentang dia di sekolah gimana, tentang pergaulannya gimana? Aku sih alhamdulillah mendidik anak-anakku, dan suami juga setuju kalau anak itu jangan yang terlalu dekekang, tapi bisa diajak menjadi teman, tapi juga tahu batasan. Kalau ini tuh kamu ngomong sama orang tua kamu, tapi ngobrol juga nggak apa-apa. Jadi anakku yang remaja itu dia apa-apa selalu ngomong, mulai dari teman, terus ya kalau anak remaja kan mesti cowok, terus cerita terus curhat dia di sekolah ngapain aja, terus apa yang dilakukan dia di sekolah, terus ada tubuh yang berubah itu dia pasti cerita, curhat. Jadi ya sebisa mungkin aku mendengarkan. Terus kadang kalau misalnya kita lagi deep talk itu berdua ya ngobrol kayak teman aja. Kamu harusnya gini dulu Bunda, waktu kecil tuh gini. Jadi ngobrol aja. Kalau misalnya dia nggak setuju ya nggak apa-apa. Berarti kan mungkin zaman sekarang tuh nggak kayak dulu aku. Seperti itu. Jadi aku juga ada masukan dari dia juga ada masukan dari aku. Jadi kita sama-sama sharing. Gitu. Berarti Nadia udah punya ilmu parentingnya ya? Sebenarnya kalau ilmu atau parenting, sempat baca buku, atau bahkan ya, kan Nadia kan juga dapat duit kebanyakan dari Instagram ya, Bo ya. Betul ya kan? sekali. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita tengok nih di Instagram tuh banyak banget, bahkan nggak hanya di Instagram saja, di TikTok ataupun
ataupun di platform-platform yang lain tuh banyak sekali konten kreator yang membuat tentang ilmu parenting, ya kan? Bahkan ada juga yang membuka kelas parenting. Betul. Entah itu free ataupun yang berbayar. Betul. Yang berbayar tuh ya Allah, sumpah itu juga biayanya nggak sedikit. Betul. Iya kan? Karena kalau misalnya kita tengok di zaman sekarang tuh ya yang semuanya serba digital, itu kita dengan mudah mendapatkan ilmu. Cuman untuk mengaplikasikannya apakah sudah sesuai dengan yang diterapkan itu tadi, iya kan? Kalau Nadia sendiri untuk ilmu parentingnya itu didapat dari mana nih, Nat? Aku bersyukur bisa hidup di tahun-tahun ini yang serba digital. Jadi semua gampang kan? Iya, tinggal lihat handphone, googling, ngeliat Instagram, semua ketemu. Ada. Tapi minusnya itu juga bisa kalau misalnya tidak diserap dengan baik, ilmu-ilmu tadi juga sebenarnya nggak semua ilmu-ilmu parenting itu bisa masuk ke keluarga kita. Bener gitu. banget, iya. Jadi setuju. Memang informasi tuh di mana-mana ada, cuman ya kita harus pinter-pinter menyerap ini memang cocok dengan keluargaku atau enggak. Jangan ikut-ikut teman yang temanku anaknya begini, berarti anakku juga tuh enggak. Karena setiap anak tuh berbeda. Setiap keluarga juga berbeda. Jadi jangan membandingkan kanan kiri lah, kita tetap fokus aja di dalam keluarga gitu. Kalau aku sih gitu sih sebenarnya. Ya luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan terus udah berapa kali. Biasa. Iya dong supaya meriah ya studio kita. Luar biasa loh. Tapi Nadia sempet nggak sih untuk ikutan kelas parenting baik secara offline ataupun online? Kelas parenting aku enggak sih. Belum pernah ya. Belum karena atau paling enggak baca buku lah atau gimana? Baca buku, beli buku pernah, terus paling online itu aja sih. Beli buku juga kan waktunya juga kapan ya, sempit kan mau baca buku gitu. Tapi kalau baca buku pernah, yang paling sering online. Tapi kalau kelas aku belum pernah. Ya. Tapi ada keinginan nggak secara 3 anak loh? Pasti butuh lah, ilmu tuh pasti sesuatu yang kita butuhkan. Keinginan ada, cuman yang nggak terlalu gimana-gimana. Karena menurutku ya itu tadi, parenting tuh sekedar tahu nggak apa-apa, cuman kalau misalnya nggak masuk di keluargaku ya sudah, jangan dipaksakan. Tapi kalau pengen tahu sih ada gitu, tapi nggak yang harus berarti ilmu parenting tuh A sama dengan A, nggak boleh A sama dengan yang lain-lain tuh nggak boleh. Itu tergantung ya. Betul. Waduh, semakin seru nih. Tadi aku sempet pengen loh, Nat, aku tuh iri banget ketika kamu ngomong bahwa aku juga kadang tuh deep talk sama anakku. Di anak usia 13 tahun. Itu gimana rahasianya seorang Nadia Wulan yang sampai bisa ngajak putrinya, anak pertamanya untuk deep talk? Karena banyak loh anak-anak itu yang gak mau diajak discuss sama mamanya, yang gak mau diajak ngobrol sama mamanya, apalagi di usia 13 tahun. Yang biasanya, apa sih Ma, pengen tahu aja deh, ini kan urusan aku gitu. Gimana caranya, Nat? Ada kiat gak sih? Awalnya sih aku, karena kebetulan cewek ya anakku, jadi mulai dari hal-hal kecil aja, kayak di rumah kadang suka senggol-senggol, jadi kayak suka sama teman sendiri guyon-guyon gitu, baju suka tuker-tukeran, terus begitu. Kadang dandan-dandanan jadi bareng. Enak ya, suami lebih hemat ya Bun ya. Jadi bondingnya tuh mulai dari situ. Jadi mulai dari yang hal-hal kecil, kita suka masak bareng. Anakku by the way yang paling gede itu dia lebih pintar masak dibandingkan aku. Jadi dia suka dapur, terus masak bareng. Nah di situ kita tuh ngobrol, gimana ya sekolah, namanya Naya kan. Di mana sekolah, ada ini nggak, dia suka cerita. Kadang makan berdua ngobrol. Mulai dari hal-hal kecil aja. Cuman dia tahu di mana saat menjadi peran sebagai teman atau menjadi peran sebagai ibu. Dia tuh dulu emang belum, kadang suka kebablasan ya. Dia suka dikiranya tuh aku nih, bisa nih diajak guyon. Tapi sekarang dia karena sudah gede, dia udah mulai tahu nih pada saat jadi teman tuh di mana, pada saat menjadi ibu tuh di mana gitu. Jadi hal-hal kecil aja sih sebenarnya aku didiknya. Jadi kamu ngebangun untuk punya good communication sama anak tuh seperti itu. Aduh, luar biasa. Sebenarnya dari kecil sih kalau aku nggak harus yang kamu harus ini, ya nggak, terserah deh kamu. Kalau salah baru Bunda kasih tahu. Cuman kalau misalnya itu masih di oke lah, nggak apa, ya udahlah terusin aja gitu Kak. Tapi kamu setuju nggak sih kalau komunikasi yang baik antara ibu dan anak itu akan bisa ngebentuk karakter anak ini bisa menjadi lebih baik? Setuju banget. Karena kalau anak itu ngerasa
didengerin, ngerasa ada gitu kan dalam ngerasa, keluarga. Iya, kayak ngerasa dia itu dihargain pendapatnya, iya kan? Dia tidak akan mencari apa sih, kayak apa sih Nat, kayak tempat luar kan, nyari-nyari teman curhat, teman ngobrol di luar gitu loh. Takutnya kan malah nanti apa sih dibelokkan ke yang kita nggak ngerti. Kadang kan gitu sekarang ya. zaman juga serem kan. Jadi aku pengennya orang pertama yang tahu itu adalah keluargamu sendiri, baru ke orang lain. Seperti itu. 3 anak nih ya, 3 anak Nadia ada bantuan dari seorang neni nggak atau babysitter gitu? Enggak sih, dari kecil. Dirawat sendiri. Berdua sama suami. Berdua sama suami, ya dibantu sama neneknya, tapi itu enggak seintens itu karena kan kita udah tinggal sendiri, jadi ya berlima di rumah. Bisa Nat? Bisa buktinya. Tangan sekali lagi lah tanpa neni ya pemirsa. Itu luar biasa loh. Itu kalau misalnya kita lihat itu ada kayak Jennifer Bahdim itu kan juga. Iya, itu juga keren sih. Iya, tanpa ini loh, dia tanpa sitar loh. Keren kan? Itu buktinya bisa kok. Bisa ya. Ya ampun itu. Terus kalau suami gimana Nat? Suami membantunya sejauh mana nih si Pak suami nih? Membantunya apalagi kan anak semuanya cewek, iya kan? Dan pasti dia ngerasa paling ganteng sendiri. Oh pasti. Paling ganteng sendiri ya. Karena di rumah kan semua cewek kan. Suami sih membantunya, kita komunikasi dulu. Karena aku juga tahu gak semuanya suami bisa dan gak semuanya aku bisa. Jadi kita saling ya bagi-bagi tugas lah. Kalau misalnya bagian sama anak tuh biasanya suami main sama anak. Terus hal-hal kecil seperti kadang suami juga masak. Kalau misalnya aku lagi ribet nyetrika apa bersih-bersih, itu suami yang masak. Jadi hal-hal kecil itu aja. Aku juga nggak menuntut suamiku kamu tuh harus bisa ini kayak aku. Beruntungnya suami bisa masak begitu. Beruntungnya meskipun ya hanya itu aja instan. Tapi ya aku juga seneng sih dimasakin. Cuma hal kecil aja aku seneng. Jadi aku nggak berharap benar. Kok nggak bisa mandiin sih, kok nggak bisa ganti popok, ya itu kan karena nggak aja, ya bukan nggak semuanya harus dilakukan bisa sama suami gitu. Jadi kita saling sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa gitu. Lagi-lagi pasti itu terbangun, itu terwujud karena komunikasi yang baik dong antara kamu sama Pak suami. Iya, kalau misalnya aku lagi sibuk, aku bilang bisa minta tolong nggak? Aku lagi sibuk nih. Oh oke. Jadi harus ngomong, jangan diem-diem aja kan nggak ngerti, nggak ada radarnya. Mending ngomong, aku nggak bisa begini, bisa nggak kamu minta tolong nih? Oh oke. Kalau dia nggak bisa, dia pasti ngomong. Jadi ngomong aja kalau mau sesuatu ngomong gitu. Jangan diem-dieman seperti itu. Itu anak 3 semua sudah sekolah. Ya. Belum ekstrakurikulernya. Ya. Iya kan? Nah ini Nadia Wulan Instagram centang biru loh pemirsa ya. Itu udah aku centang masukin sendiri kok itu. Masukin sendiri ya. Abis ini aku juga mau bikin centang hijau ya. Oke. Itu pasti Nadia banyak waktu untuk bikin video. Iya, konten bikin konten. Nah itu kan bisa dikerjakan di mana aja termasuk di rumah. Apakah sebelum terjun ke dunia seperti ini Ninat suami mengizinkan? Mengizinkan. Dari awal kita kenal juga apa yang aku lakukan alhamdulillah diizinkan. Jadi dan tahu bahwa Anda ini seorang model melip internasional gitu ya. Jadi tidak dilarang. Apa yang sudah aku bangun dari dulu tuh nggak pernah dilarang. Oh nggak boleh nih, enggak. Jadi seiring berjalannya waktu, karena sekarang digital juga udah mulai hits kan, ya dia tetap ya udah nggak apa-apa gitu. Asalkan emang kewajibanmu di rumah juga diselesaikan, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Terus ini aku mau tanya nih Nat, bentuk supportnya Pak suami atas karir kamu di luar sebagai seorang influencer, sama bentuk supportnya suami kamu sebagai kamu istrinya. Bentuk support, kadang suami itu suka bikin ini masukan konten. Okay. Kamu nggak mau bikin konten kasih ini? Ide, iya, gitu ya. dia suka gitu. Biasa loh ya. Kadang dia suka jadi, kirim DM. Beruntung banget ya. Padahal serumah tapi kirim DM apa? Oh gitu. Ini loh lucu, kamu nggak mau bikin ini? Oh iya oke. Gitu. Jadi kayak kita saling support aja secara tidak langsung. Terus kadang kalau misalnya suami dia kan suka olahraga. Nih kalau bikin gini lucu nih, baju olahraga apa gitu. Jadi kita saling supportnya, ada hal-hal kecil aja sih sebenarnya.
Itu Nadia Wulan sebagai influencer. Kalau misalnya Pak Suami ngedukung kamu sebagai seorang istri dan juga ibunya, ibu dari anak-anaknya? Ngedukungnya, ngesupportnya ya dia suka. Kayak tadi itu ya. Dia suka gini sih kalau aku tuh? di rumah kan pakai daster gitu. Dan dia suka cantik loh ini kalau pakai daster. Masa sih? Gituin aja kayak aku. Oh iya. Seneng gitu ya. Padahal kan belum. Ya ibu-ibu di rumah pakai daster nggak dandan tuh apa sih sebenarnya? Iya, Tapi kadang gitu juga benar. cantik loh dia. Kalau di luar Nadia Wulan, kalau di rumah siapa gitu kan kayak gitu. seneng ya gitu. Cuman gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya pujian-pujian kecil yang mengandung gombal itu lebih gombal ini mekio ya. itu ini emang terasa langsung kayak berasa dibeliin tas harga ratusan juta begitu ya. Benar. Aduh. Terus anak-anak banyak yang protes nggak sih Nat kalau misalnya kamu kerja ya barangkali kerjanya hampir 3 atau 4 jam di luar gitu, ada yang protes nggak sih Nat? Protes sih enggak, cuman kalau nanya ya aku kan selalu ngomong misal kalau hari ini kerja kayak gini nih, jadi aku malam selalu bilang besok Bunda pergi ya jam 10 sampai jam segini, mau kemana. Jadi aku kalau kerja tuh aku pasti jelasin, apalagi yang paling kecil dia itu selalu nanya kemana sama siapa, ada siapa aja di sana, namanya siapa aja. Jadi aku harus selalu bilang besok Bunda kerja sama ini meskipun sebut dia namaku nggak Nat? sebut ya? temanku yang ada di sini juga sebut, dia tanya itu siapa, kalau aku kenal ini fotonya, jadi dia tuh Bunda kerja, jadi dia ada bayangan, nggak asal dadah, nggak usah itu anak yang paling gitu. kecil ya. Kalau yang udah gede-gede dia tahu. Jadi Oke. kalau misalnya aku harus pergi seharian, misal dari pagi sampai malam, ya aku bisa minta tolong sama yang gede, kamu bisa masak nggak? Kalau nggak kita beli aja di luar gitu. Kalau misalnya dia enggak aku mau masak, jadi saling bantu aja. Kalau yang kecil pesan online gitu ya. Kalau misalnya dia mau masak, ya ayo kita masak. Jadi tolong ya, soalnya Bunda sampai malam nih kayaknya jadi nggak bisa ngapa-ngapain ini. Oke, gitu. Jadi udah saling ngerti lah. Tapi kita sebagai ibu-ibu muda zaman sekarang kebantu banget ya sama yang namanya digitalisasi ini ya. Alhamdulillah banget. Kalau nggak bisa masak, bisa pesen dari mana aja, ya kan? Aku nggak bayangin ibu-ibu yang zaman ibuku dulu atau zaman eyangku dulu tuh kan yang bener-bener sendiri ngurusin banyak anak. Itu juga bisa masih loh. belum nggak ada handphone, kita nggak bisa kayak komunikasi gimana sama orang di rumah. Terus ngurusin kan anaknya kadang 5, 7 gitu kan. Bisa. Jadi sebutnya 5, 7 loh. Berarti kalau 3 Nadia kurang 2 lagi. 2 lebih baik. Balik lagi gitu ya, tolong. Oke, dari anak 1, 2, 3 itu kan pasti mereka punya karakter yang berbeda nih. Iya, beda-beda banget. Kamu juga untuk cara bonding ke mereka juga berbeda kan? Berbeda banget. Yang paling kelihatan tuh anak ke-1 sama ke-2. Kalau yang ketiga belum ya, karena dia masih umur 5 tahun, jadi masih ikut kakak-kakaknya gitu. Ya. Kalau yang ke-1 yang kedua tuh kelihatan. Kalau yang ke-1 dia lebih lebih berani, lebih bisa. Jadi dari kecil dia emang aku ajarin kalau sama orang nggak boleh takut. Kalau kamu bener ya kamu tanggung jawab, kamu bilang kalau kamu benar nggak apa. Itu dia lebih tough kalau yang pertama. Kalau yang kedua tuh dia lebih kalem, nggak bisa kalau dibilangin yang nggak bisa ini nggak bisa, nangis. Kalau bahasa Surabaya tuh kayak lebih kemenyek begitu ya, betul. Kayak emaknya begitu ya. Nggak mau kemenyek. Oke. Terus dikasih tahu yang misalnya yang sedih-sedih, bukan sedih-sedih sih, yang terharu, dia suka nangis. Jadi dia lebih kebawa gitu loh. Jadi beda, aku penanganan anak ke-2 sama ke-1 tuh berbeda sekali. Oke. Lebih feeling gitu ya. Lebih feeling, benar-benar. Baperan gitu ya. Baperan, iya benar. Iya benar ya. Biasanya kalau orang baperan tuh suka moody, Nat. Iya. Moodynya kadang jam 7 pas itu dia seneng. Entar nih ya jam 7 lebih 2 menit aja. Beda. Kalau udah ini beda. Mood swing ya. Itu semuanya cewek ya Nat ya. Ada nggak Nat yang bakat kamu ke mereka tuh, ada nggak? Sepertinya ada. Yang kedua tuh. Yang kedua ngikut ke aku. Ngikut. Terus kalau yang pertama? Yang pertama tuh mungkin dulu karena anak pertama ya. Dulu aku tuh ikutin les-les semuanya tuh anak pertama. Les modeling, les ini. Semua dicobain. Semua dicoba karena menurutku dulu emang ya parenting kan bukan benar atau salah. Tapi dulu aku pernah kayak anak pertama harus jadi model nih kayak aku gitu kan. Aku ikutin modeling, foto ini. Terus dia di panggung tuh pernah nangis. Terus aku marahin, kamu kok di panggung nangis sih, orang Bunda aja model, masuk anaknya gak mau jadi model. Aku dulu pernah gitu. Terus gede ini suka cerita, Nah dulu kamu kenapa kok fashion show di atas panggung nangis?
yang nyuruh Naya jadi model tuh siapa? Naya tuh nggak mau jadi model, dia bisa ngomong kayak gitu. Langsung ngomong ya. Dia ngomong. Nah, itu loh gitu pemirsa loh. yang tadi saya bilang bahwa pentingnya ngebangun komunikasi yang baik antara ibu sama anak. Nah, itu tadi kita jadi kayak bisa mewujudkan goals kita dalam mendidik anak. Bener, jadi gitu jangan kan ya. jangan egois maunya mama, maunya ibu tuh seperti ini buat anak, karena anak tuh punya jalannya sendiri-sendiri. Kita cuman wajib ya bukain jalannya pelan-pelan. Jadi suka cerita, berarti dulu kamu disuruh foto, disuruh shoot, aku nggak mau, makanya kenapa aku nangis ini. Oh ya maaf ya. Terus akhirnya yang kedua dan ketiga aku nggak pernah maksa. Yang kedua aku nggak pernah maksa dia mau jadi model, mau jadi foto, tapi dia senang. Jadi aku selalu ikut aja gitu. Kalau yang kecil karena belum kelihatan, jadi aku biarin aja gitu. Jadi sebenarnya bukan salah atau benar, tapi ya itu adalah pembelajaran gitu loh. Oke. Di zaman yang sekarang ini semua bisa kita dapetin dari satu alat komunikasi canggih ini. Anak dibawain handphone nggak, Nat? Dibebasin nggak untuk pakai handphone? Weekend doang. Itu cara ngaturnya gimana, Nat? Kalau yang SMP udah pasti udah bawa, karena kan udah bawa karena tuntutan mungkin sekolah, ya. Ada beberapa pekerjaan dari guru yang harus lewat handphone. Tapi terus semua dibawain handphone, cuman karena yang SMP udah dia bawa sendiri, mandiri. Cuman yang dua itu setiap weekend baru aku kasih. Itu mulai dari jam 4 sore sampai dia tidur. Cuman main aja. Kalau yang kedua kan bisa sama teman-temannya WA, itu cuman lihat game sama nonton gitu doang. Hari biasa nggak boleh, nggak aku bawain. Ditemenin nggak kalau misalnya mereka sedang bawa handphone gitu, Nat? Yang nomor 2 sama yang nomor 3? Kalau ditemenin langsung sih setiap hari sih enggak, karena kan aku juga harus ngapa-ngapain. Cuman kadang sedikit-sedikit aku ngeliat lagi nonton apa gitu, suka lihat-lihat gitu. Kalau nggak bisa aku ini sih Reflect di YouTube-nya tuh aku onin. Jadi untuk anak-anak gitu aja ya, khusus. Untuk filter ya, khusus untuk anak-anak sesuai dengan usia mereka masing-masing. Aduh, luar biasa loh. 3 anak ya pemirsa. Seorang Nadia Wulan yang kesibukannya luar biasa. Kalau misalnya pemirsa tahu tiap hari bikin konten, itu pasti butuh waktu yang nggak sedikit. Ya kan? Masih lama banget. Betul. Aduh, terus ini kan Nadia kalau aku lihat masih muda ya. Oh iya, masih muda ya kan. Nah itu ada nggak sih, Nat, yang perlu kamu sampaikan ke mama-mama muda di rumah yang sedang menyaksikan video kita ini, yang masih pengen tetap berkarya walaupun sudah memiliki anak? Karena kan saya yakin pasti banyak nih di luaran sana tuh yang ngerasa kayak kok enak ya dia tuh udah punya anak tapi masih bisa kerja gitu. Aku masih satu aja udah mau nge-gym aja susah, mau ini aja susah, mau itu aja susah, gimana gitu. Sebenarnya aku juga pernah merasakan itu kok. Jadi merasa aku nih mau keluar kok nggak bisa, mau iya nah, sama. Itu kamu ngerasanya pas kamu pas lagi hamil, terus awal melahirkan atau kapan tuh, Nat? Pasti kan banyak tuh yang kita sebut kayak baby blues ya. Iya. Nah, pernah nggak ngerasain kayak gitu, Nat? Aku nggak tahu itu baby blues atau enggak, tapi aku pernah merasa aku nih nggak bisa pergi, nggak bisa jalan-jalan. Serius? Itu anak keberapa kalau boleh tahu? Setiap anak. Karena kan emang full ASI. Jadi mau pergi juga bingung kan, harus gembol itu anak. Iya, kan? bener, jadi kalau mau show atau mau apa kan, ya berarti aku 2 tahun harus stop dulu. Jadi itu semua ya bukan konsekuensi ya. Pokoknya sesuatu yang kamu lakukan itu pasti ada timbal baliknya. Jadi kalau misalnya udah siap mau punya anak, berarti resikonya adalah kalau misalnya mau ASI eksklusif ya 2 tahun. Kamu harus ngurusin, ya 2 tahun tuh sebentar kok. 2 tahun aku dulu tuh 2 tahun stop. Bukan stop sih sebenarnya, milih-milih pekerjaan yang pekerjaannya bisa sebentar doang, aku bisa tinggal gitu-gitu. Jadi ya pilih-pilih waktu aja. Jadi nggak dikiranya aku nih nggak sedih. Ya pernah sedih juga. Ya. Jadi ya ternyata mama nggak sendirian loh. Ternyata seorang Nadia Wulan pun juga pernah ngerasain hal seperti itu. Iya, jadi ya diterima aja sedihnya. Ya nunggulah 2 tahun. Kalau udah selesai ntar juga, kalau udah gede gini juga, oh iya udah bisa kok gitu. Jadi ya diterima aja sih kalau aku. Karena aku orangnya neriman ya. Enggak gitu ya.
pilih waktu yang benar kalau misalnya masih ingin berkarir. Oke, pilih waktu yang tepat. Pilih Oke, waktu best yang tepat. timing. Oke. Kalau misalnya pengen berkarir ya waktunya yang pas. Kalau misalnya udah pengen punya anak, ya berarti konsekuensinya adalah kalau ASI eksklusif berarti harus nunggu dulu 2 tahun. Atau bisa kan itu anaknya dibawa. Kalau misalnya ada neni kan bisa. Itu semua sebenarnya bisa sih, ada jalannya aja. Karena aku memilih tidak ada neni berarti kan aku harus di rumah. Cuman kalau mama-mama sekalian punya neni kan kalau pas kerja bisa dibawa. Nanti kalau make up bisa lagi apa, bisa disusui, di neni kan gitu kan bisa. Ada aja kok caranya sebenarnya. Selalu ada jalan Selalu menuju ada, Roma ya. betul, selalu bener. ada jalan kok. Jadi ya jalanin aja. Jalanin aja ya Bunda ya. Sepertinya terdengar gampang. Sebenarnya begitu gampang cuman ya oke lah pasti bisa kok sebenarnya. Cuman lagi-lagi kita kan sebagai seorang perempuan juga kan, apalagi kalau misalnya kita punya suami, pasti ikut andil lah suami ini ya untuk Oh iyalah pasti memberikan kita kesempatan gitu ya. Berarti ini gini, cari suami yang mau memberikan kesempatan. Nah bener itu, bener loh, bener kan? Iya bener. Pilih suami yang ya menerima kamu. Ya diomongin kalau misalnya nanti menikah, berencana punya anak, boleh nggak seperti ini, atau kalau misalnya belum, gimana nih enaknya jalan keluar. Sebenarnya sih komunikasinya yang harus diperbaiki di jalan itu. Tapi kan yang namanya komunikasi itu kan Pak suami juga ada kesibukan masing-masing, kamu juga ada kesibukan masing-masing, anak-anak pun juga ya kan. Pernah ada nggak sih Nat waktu dimana kalian berdua antara kamu sama suami kayak udah stuck, aduh ini nggak bisa diomongin, ini kok kayaknya pernah coba ngomong kayak gini belum ketemu jalan keluarnya, ngomong seperti ini belum ketemu jalan keluarnya. Terus kiatnya apa nih Nat? Alhamdulillah sih enggak sih, meskipun itu pasti pasti ada meskipun ada kayak cekcoknya, ada sedikit yang namanya suami istri lah pasti kan. Tapi pasti ada aja kok jalan keluarnya. Aku yang ngomong kayak gini, suami yang ngomong kayak gini, tapi pasti tengah itu ada jalannya. Atau ada satu yang mengalah, nggak aku doang yang ngalah, suami yang ngalah, itu pasti ada jalannya. Kalau so far sekarang ini juga ya aman-aman aja, meskipun geronjalannya ya juga ada gitu. Belum tapi, ini ya. Jangan Oke. belum, ya tetap ada geronjalan tapi terus. Jangan iya. terus. Jangan belum, tapi geronjalan Tetap kan pasti bertahan, ada. gitu, Nanti gitu, ditempel gitu. lagi geronjalannya, jalan lagi, ditempel lagi jalannya. Gitu. Waduh, luar biasa. Tapi menurut Nadia Wulan sendiri, dengan kan sekarang banyak yang pakai tuh, sekarang siapa sih orang yang nggak punya Instagram, siapa sih orang yang nggak punya Facebook, iya kan? Dari followernya Nadia pernah nggak ada yang kayak gini, ngomong ke Nadia gini atau nge-DM gitu misalnya, Kak bagi tips dong supaya kelihatan bahagia dengan 3 orang anak, yang aku tuh enggak loh, padahal aku cuma 1 anak doang gitu. Ada nggak Nat? Sejauh ini sih nggak ada yang tanya kayak gitu. Cuman kalau ada yang nanya, aku akan jawab ya posting di Instagramnya yang bahagia aja, yang sedih nggak usah diposting. Udah gampang. Iya kan? benar. Kan kelihatan bahagia Iya, di Instagram, iya, tapi iya. kan di belakang-belakangnya nggak tahu struggle-nya seperti apa, kan nggak ngerti. Jadi pasti masing-masing keluarga tuh punya struggle dan kebahagiaan masing-masing. Jadi sebenarnya sih jangan, ya bolehlah noleh kanan kiri, tapi jangan yang terlalu noleh pengen seperti itu, jangan terlalu noleh sana pengen seperti itu, karena ya balik lagi keluarga tetap tuh ya, beda-beda. fokus ke keluarga kita sendiri. Iya, gitu Aduh. aja sih sebenarnya. Oke, luar biasa loh. Mungkin teman-teman di studio ada yang pengen tanyain ke Nadia Wulan. Omu sampai ada. Oke, sepertinya belum ya. Wah, ini seru sekali ya perbincangan kita pagi hari ini. Dan yang jelas ini kalau boleh saya bilang nih ya, Nadia ini juga salah satu sosok Kartini loh di era sekarang. Iya kan, dengan Jauh deh kayak perjuangannya. Tapi enggak loh Nat, keren banget loh Nat. Karena enggak semua ibu tuh bisa ngomong dengan baik sama anak-anaknya. Iya kan? Kalau misalnya ada yang kadung telat itu kayak gimana ya Nat? Kamu ada saran enggak sih Nat? Telat sih nggak apa-apa, asal jangan nggak dilakuin. Mending telat daripada nggak sama sekali. Kalau aku, benar ya. Oke. kan aku anak pertama juga salah kan, kayak pengasuhan salah yang Iya, ayo lu jadi model nih. Ternyata dia setelah gede ngomong aku nggak mau jadi model, kenapa bunda paksa. Oh aku salah nih, berarti yang kedua ketiga jangan digituin, ya nggak apa-apa, namanya juga hidup pasti ada salah kan ya. Oke, berarti harus dibenerin, jangan diem aja gitu. Luar biasa. Aduh.
Oke, sobat BKKBN Jawa Timur, sekarang aku mau ngajakin Nadia Wulan untuk kuis ngejawab pertanyaan dengan cepat ya. Nanti Nadia kamu harus ngejawab ya, pilih yang A atau yang B dan alasannya kenapa. Tapi harus yang cepat, nggak usah mikir banyak-banyak kayak mau bayar pay later ya. Oke. Udah siap? Udah ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, belanja online atau belanja offline? Online. Alasan? Gampang, tinggal ketik-ketik. Oke, bersih-bersih rumah atau setrika? Bersih-bersih rumah. Karena? Setrika boring banget. Oke, anak ikut jejak jadi model atau bebas? Bebas. Oke. Yang keempat, merhatiin suami atau diperhatiin suami? Diperhatiin suami. Diperhatiin suami, alasannya? Ya suka aja kan diperhatiin. Manja-manja ulala ya. Oke. Yang kelima, anak lebih sering curhat ke ayah atau ke ibu? Dua-duanya ya. Gak boleh. Gak boleh, itu salah satu. Ke ayah atau ke ibu? Ibu. Ke ibu. Oke, alasannya? Karena aku ibunya. Karena kamu ibunya ya. Yang ini melahirkan. Buat ayah. Tapi kan dikejar dua orang ya, Tin ya. Oke. Jika anak salah, dihukum atau diajak ngomong baik-baik? Diajak ngomong baik-baik. Betul. Foto atau fashion? Gak bisa, itu udah foto pekerjaan. Foto atau fashion? Fashion aja. Alasannya? Bentar doang udah dapet duit. Sobat cuan ya ternyata. Waduh, Nadia Wulan, thank you so much. Terima kasih, sama-sama Sobat BKKBN. Oke Nat, sebelum aku tutup acara ini, ada gak Nat yang pengen kamu sampaikan ke mama-mama muda nih, yang kepengen jadi seperti kamu nih, yang bisa good banget untuk jadi seorang ibu juga oke, jadi seorang wanita karir juga oke. Buat sobat BKKBN semua, mama-mama muda atau yang akan jadi mama nantinya, ngikutin aja sih sesuai isi hatinya. Kalau misalnya pengen ngurusin anak dan ingin berkarir, ya berarti harus mengurus waktunya, mengatur waktunya dengan baik dan benar. Terus juga ibu dan mama-mama tuh juga harus tetap waras, harus tetap bahagia juga, karena ibu yang bahagia juga penting banget buat keluarga di rumah. Itu aja sih. Wow, luar biasa. Kata-kata yang sangat menginspirasi kita semua ya. Oke, untuk sobat BKKBN, gak kerasa kita sudah ngobrol kurang lebihnya 1 jam bersama dengan Nadia Wulan. Semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk sobat BKKBN semua yang sedang menyaksikan acara ini. Akhirnya saya Dian Koming pamit, sampai jumpa di Serasa Serunya Bercerita Bersama. Ada cerita, ada rasa.